sebenarnya COVID-19 ini konspirasi atau bukan sih Mas? Kalau itu Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Dapur Kadet. Oke, malam ini kita bersama Mas Jambrong. Mas Jambrong ini adalah maklar motor Eric King. Tapi malam ini kita nggak membahas maklar Eric King-nya. Kita bahas yang lain saja. Malam ini kita akan membahas tentang COVID yang ada di Kulon Progo ini. Karena COVID di Jogja ternyata sudah meluas, sudah semakin banyak. Di Kulon Progo sendiri sudah ada sekitar 10 untuk hari ini. Mungkin sebelum ke COVID-19 atau Corona ini, kita akan perkenalkan dulu Mas Jambrong ini siapa. Moga Mas Jambrong memperkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Latif Khairurizal, namun di khalayak umum sering disebut Jambrong. Entah nama itu datang dari mana, aku juga nggak tahu dari mana, tapi sudah membumi di masyarakat umum kalau namaku itu diceluk Jambrong. Mungkin cukup begitu perkenalan dari saya. Dilanjut monggo Mas Anggar Setiawan. Oke, terima kasih perkenalan dari Mas Jambrong ini, maklar Eric King. Oke, untuk COVID ini mungkin sudah menjalar kemana-mana. Untuk jual beli motor di Kulon Progo atau Eric King sendiri dan dampaknya ini seperti apa Mas Jambrong? Mungkin Mas Jambrong bisa menjelaskan untuk efeknya ini loh. Apakah sangat terdampak sekali? Ya, kita tidak naif ya. Mungkin di semua lini di kehidupan kita, di keseharian masyarakat, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini bakal terpengaruh. Karena yang pertama itu faktor ekonomi. Dilihat dari sisi penjualan, sekarang ini masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primernya daripada kebutuhan sekunder. Contohnya untuk membeli motor lah, apalagi motor racing yang jelas yang pembeli motor racing itu adalah penghobi, tidak untuk penggunaan setiap hari. Jadi kalau Anda bertanya tentang berpengaruh atau tidak, tentu sangat berpengaruh. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari penjelasan seorang penjual motor. Untuk efek ekonomi lainnya, apakah sangat terdampak sekali Mas? Kalau ini berbicara di umum ya, luas ya? Luas. Jadi menurut saya gini, kalau khusus di wilayah Kulon Progo, pergerakan ekonomi masih ya belum begitu krisis lah, belum begitu di bawah lah. Soalnya hanya beberapa lapisan masyarakat yang terpengaruh terhadap COVID-19 tersebut. Contohnya kalau dilihat di daerah yang benar-benar zona merah itu dikatakan mereka mayoritas pekerjaannya setiap harinya itu bekerja di pabrik ya. Ya, jadi ya, itu mereka kan sekarang tidak boleh berkumpul-kumpul, maka secara otomatis mereka ada yang di PHK, ada yang diliburkan, dan mereka tidak boleh pulang kampung. Kalau untuk khususnya di wilayah Kulon Progo kan 90% kan bertani. Di sektor pertanian itu tidak begitu terpengaruh dengan COVID ini, gitu Mas. Mungkin itu untuk yang secara luas dan di Kulon Progo ini khususnya di area Wates dan sekitarnya sudah sangat ramai sekali nih Mas, kayak seperti nggak ada COVID-19. Untuk Mas Jambrong sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya, dari saya sendiri ya, saya pribadi pun masih 50-50 tentang COVID untuk pencegahannya. Tapi ya saya tetap ikut protokol dari pemerintah, menggunakan masker walaupun sekarang nggak masuk suaranya di telepon. Sebenarnya yang harus ya tetap kita harus mengikuti protokol dari pemerintah. Kalau yang kita lihat seperti di pasar-pasar, di mall, di tempat berbelanja yang ramai gitu kan, sekarang ya mungkin mereka tetap ada selisih tentang penjualannya lah. Tapi itu tidak terlalu signifikan kalau di Kulon Progo, soalnya gimana ya, masyarakat Kulon Progo itu belum begitu care tentang protokol kesehatan untuk menangani COVID ini. Oke, untuk Kulon Progo sendiri sudah ramai, tadi juga
menyikapinya dengan tetap protokol pemerintah dan keyakinan Mas Chandro ini untuk ke depan COVID ini bakal hilang atau enggak? Ya bagaimana ya, kita sebagai manusia tetap harus optimis jika pandemi ini harus tetap hilang. Namun ya gimana lagi, kita nggak bisa menentukan akan hilang atau tidak. Iya. Cuman kita sebagai manusia ya misalnya ikhtiar bagaimana agar kita tidak ikut serta merta mengikut menyebarkan virus tersebut. Ya salah satunya pemerintah sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan bagaimana agar kita tidak ikut membantu menularkan virus tersebut. Oke. Dan selanjutnya pertanyaannya, ini karena situasi kondisi pandemi ini harus di rumah, katakanlah harus di rumah semua. Untuk menyikapinya mereka yang keadaannya ekonomi sulit itu, menurut Mas Chandro gimana? Apakah harus belajar dan sebagainya? Kalau untuk menyikapi tersebut, pemerintah sudah menganjurkan WFH. Tapi WFH kan tidak bisa serta-merta diterima untuk seluruh kalangan masyarakat ya. Kita juga harus memikirkan yang PKL gimana, pedagang kaki lima, tukang beca, ojol dan sebagainya. Saya sendiri juga bekerja dan sebenarnya bisa sih pekerjaan saya bawa rumah, tapi kan kita juga cuman karyawan ya, kita mengikuti kebijakan kantor. Jadi untuk pertanyaan Mas Anggar tersebut kembali lagi ke personal masing-masing. Kita bisa untuk mengontrol penyebaran itu jika yang sudah pemerintah mengajukan WFH, jika kita mampu, jika kita pekerjaan kita itu bisa dikerjakan di rumah, kenapa tidak? Kenapa kita harus keluar? Jadi ya gitu tadi. Pemerintah sudah mengajukan WFH, kalau kita bisa ya kita laksanakan, tapi kalau tidak ya kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, hand sanitizer dan sebagainya. Oke, berarti untuk WFH ini sebenarnya 50-50 ya Mas, karena tergantung dari kita. Kalau kita ini patuh, mungkin akan cepat berakhirnya pandemi. Tapi ada yang nggak patuh, mungkin keluar. Mereka sebenarnya nggak kerja, cuma pengen jalan-jalan aja, nggak nongkrong, nggak ada gunanya. Itu yang sebenarnya harus hindari, itu yang nggak baik. Kalau itu kan ibarat nggak menghasilkan, nggak produktif lah ya, keluar cuma untuk nongkrong. Itu kan hedonan namanya, itu malah itu kan menambah pekerjaan aparat kan itu. Kemarin ada di mana itu, di alun-alun atas, di Waduk Sermo kan, terbaru masuk televisi. Polisi itu membubarkan kumpulan gondes-gondes, itu ada kumpul gitu. Dan mungkin pertanyaan ini pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya COVID-19 ini konspirasi atau bukan sih Mas? Kalau itu saya tidak bisa menyimpulkan ya. Namun ada banyak pihak yang menyebutkan itu konspirasi, tapi faktanya di lapangan jelas ada yang positif, jelas ada yang benar-benar terkena virus COVID itu. Ya walaupun data realnya sendiri kita nggak tahu, orang kita juga bukan orang kesehatan, kita cuman pengamat lah, cuman sebatas pengamat. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah itu konspirasi atau bukan, saya tidak bisa menjawab. Yang jelas saya tahu di sana ada penyakit, dari pemerintah ada anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita sebagai masyarakat yang patuh terhadap negara, kita harus menjalankan tersebut. Oke. Ini pertanyaan menarik Mas. Sebenarnya garda terdepan itu mereka para dokter, para perawat, atau malah justru masyarakat yang ada di luar? Maksudnya garda terdepan dari COVID ini. Garda terdepan dari karena COVID. garda terdepan itu kalau masyarakatnya ngeyel, Ya pasti aja. perawat juga kewalahan. Tapi kalau masyarakat ngeyel pasti nggak bakalan tambah banyak. Seperti kemarin yang terjadi baru-baru di Bandara Soekarno-Hatta ya, itu mereka ya jelas perawat, dokter yang udah berusaha keras bekerja di tempat kesehatan, tapi malah mereka yang dianjurkan untuk di rumah saja, malah mereka kumpul di mana, di Soekarno-Hatta tadi. Yaitu termasuk salah satu tindakan yang menurut saya konyol sih. Karena sama McD ya. McD Sarinah kan kemarin juga ditutup, tapi malah di sana banyak orang. Itu kemarin juga mendapat denda 10 juta gitu. Iya, 10 juta untuk McD. Itu McD-nya. Oke, terima kasih. Mungkin pesan-pesan dari Mas Chandro untuk masyarakat Kulon Progo ini apa? Sedikit pesan-pesan untuk masyarakat Kulon Progo. Yang pertama,
tetap stay safe, jaga diri, ikuti protokol kesehatan. Jika kita bisa di rumah, work from home, kita kerja dari rumah, kita laksanakan. Jangan keluar rumah dulu jika itu memang tidak penting. Terus kalau untuk yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah, ya kita sebisa mungkin kalau kita keluar, kita menggunakan masker. Setelah dan melakukan kegiatan, cuci tangan, memakai hand sanitizer dan lainnya. Itu aja. Oke. Terima kasih buat Mas Sambrong. Mungkin podcast malam hari ini cukup sekian. Sukses buat Mas Sambrong ya. Amin, terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih. Kita cukupkan malam ini.